على أفضل الخلق أجمعين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Radiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radiyallahu ankum. Dan adab yang ke-13, sunnah bahwa jangan membanyakkan meminum air pada pertengahan makan itu. 3 suap minum, 2 suap minum. Nggak boleh tuh mengganggu kesehatan dan nggak mengikuti syariah. Syariah makan kalau keselak, nyangkut, dorong pakai air. Ini bukan makan minum, jangan gitu. Terus, melainkan jika ada tinggalan makanan itu pada lehernya, keselak namanya, atau sangat dahaganya, atau sangat dahaga, atau haus banget dia minum deh. Itu juga minumnya jangan banyak, sangat dahaga jangan 2 gelas. Baru terusin makan, dikit aja. Maka bahasanya kata setengah ulama bahwa yang demikian itu sunnah pada ahli tabib, dan bahwasanya yang demikian itu membaikkan akan perut. Jadi sunnah makan dulu baru minum itu di dalam urusan kedokteran. Namanya ahli tabib. Nah, kemudian pekerjaan seperti itu makan minum merusak pencernaan. Jelas? Ya. Adapun adab meminum air itu, maka sunnah bahwa ia mengambil akan dia itu dengan tangan kanan. Ya. Jangan sekali-kali minum pakai tangan kiri. Kalau tangan kanannya kotor atau bekas makan masih belepot sayur, udah diisap-isap pasti juga. Ambil air itu pakai tangan kiri, letakkan di sini gelasnya sama airnya itu, baru minum begitu. Ini Islam. Kalau mau cari cendok, gua nggak campur lah. Terus, sebab yang minum pakai tangan kiri itu syaitan. Terus, dan sunnah meminum air itu dengan 3 napas. Dan sunnah napas di dalam gelas. Sunnah 3 napas. Gak taruh napas. Gak lagi 2 napas. Gak lagi 3 habisin lah. Begitu cara minum. Kalau kayak kambing, sapi, diserodot saya ember habis. Dan sunnah pada tiap-tiap permulaan meminum itu mengucap bismillah. Dan sunnah pada akhir napas yang pertama itu mengucap alhamdulillah. Ya. Gar sunat yang kedua
Bismillahirrahman. Minum lagi. Telan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ambil lagi itu air. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Udah ketelan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dah. Allah Ta'ala bilang di Quran, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أو نشاء لجعلناه أجاجا. Kau minum, kau pikirin gak itu air yang kau minum? Apa kamu yang turunkan dari udara atau saya? Kalau saya kehendaki, saya bisa jadiin air itu seluruh dunia pahit kayak jadam. Di ayat lain Allah Ta'ala tantangin, "Faman ya'tikum bima'in ma'in." Mana dari kamu yang bisa bikin air jernih, mata air yang jernih? Mana? Dia kayak binatang. Minum kencing, minum kencing, minum kencing. Tang mampet deh, prostat dipotong kan. Terus. Dan sunnah pada akhir napas yang kedua itu mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terus. Dan pada napas yang ketiga itu mengucap Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini ulama semua ingatnya sama Allah. Manusia bisa jadi besar martabatnya, tinggi makamnya karena ingatnya sama Allah, belum pernah lupa. Seluruh yang mengadakan yang ada ini hanya Rabbul Alamin, lainnya tidak bisa apa-apa. Dulu di Afrika berapa tahun nggak hujan, sampai air cuman air comberan nggak diminum, air cebokan di lubang-lubang tanah tuh yang dia nggak peduli ada tanahnya diminum. Itu sebentar tuh, lebih cepat dari kedipan mata dia jadi pahit. Terus. Dan lagi sunnah kemudian daripada selesai meminum itu mengucap Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furata birahmatihi. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu uljan walam yaj'alhu uljan walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Terima kasih sama Allah yang telah menjadikan air itu jernih, tawar dengan rahmatnya. Tidak sekali-kali dijadikan asin atau pahit dari belepotnya kita punya dosa. Kalau dia jadi asin jadi pahit, lalu jadi ikan. Terus walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Artinya
Segala puji bagi Allah yang menjadikan tawar lagi manis dengan rahmatnya, dan tiada menjadikan ia akan air asin lagi pahit dengan sebab dosa kami. Yang pantas kan Allah Ta'ala angkat tuh, kalau yang pantas banget. Ya kerja pahit semua biar mampus sudah. Allah nggak gitu, Arhamur Rahimin. Nggak marah, nggak apa. Kang nyabu, kang minum, masih tetap minum air ketemu air tawar. Begitu Arhamur Rahimin. Terus, dan setengah daripada adab meminum itu, bahwa ia meminum dengan mengisap, dan jangan meminum air padahal berdiri. Ini orang modern nih yang pakai dasi, diambil tuh meminum di gelas kayak di botol, di nganga, dituang udah, gak. Yang Islam diisap duduk, bukan berdiri. Kalau dia tuang gak, saluran air itu tidak masuk ke tempatnya, dia pindah ke paru-paru, mampus loh. Ini kerongkongan, kiri kanannya paru-paru. Kalau dia minum gak diisap, dia keluar dari jalur jalannya, manusia itu nungging, batuk, habis sudah. Ini orang jahil. Diri lagi. Yang minum diri kambing, rebu, sapi. Terus, dan jangan meminum air padahal berbaring. Berbaring. Jangan minum air sembari tidur. Sama tuh. Bisa keselak juga kemari. Karena yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah pada ketika meminum itu memeliharakan bawah kendi itu, memeliharakan bawah kendi itu daripada menitik kepada kain. Ya usahain lo minum jangan sampai tumpah, beleberan kemari-mari ke kain. Kecuali orang PA, loh orang PA, orang yang bejat udah miring aja itu bisa. Terus, dan sunnah dahulu daripada meminum itu bahwa menilik akan air yang di dalam kendi itu, barangkali ada sesuatu di dalamnya memberi mudarat. Jadi periksa dulu, lihat air main sambar minum, air itu ditutup lagi, jangan terbuka. Itu apa namanya, teko, ditutup. Setelah dituang di gelas, sunnah dilihat, barangkali ada yang memberi mudarat di air itu. Itu yang Nabi suruh. Sama pakai sepatu, Nabi suruh pakai sepatu keterap dulu, sendal enggak kalau kelihatan. Sepatu ketok 3 kali, tak, yang agak keras, baru masukin, baru ketok lagi, tak, masukin. Itu bukan kita, Nabi yang suruh.
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbisanna khuffaihi hatta yunfidhahuma. Siapa yang percaya Allah, percaya hari kemudian, jangan pakai sepatu sehingga dia keterik dulu. Kalau dia keterik, kalau ada ular, ada kali jengking, lo jadi laju. Tadi kaki lo biasa, sekarang kayak guling. Oh, kalau kena kelabang, habis. Miring dia. Terus. Dan sunnah meminum itu jika pada perhimpunan orang banyak, bahwa diedarkan kepada pihak kanan. Diapain? Diedarkan. Ya. Di maulid, di tukang bagian air, kasih kanan. Pernah Rasulullah duduk di majelisnya sama sahabatnya, di sebelah kanannya Abi Bakar As-Siddiq, di kirinya budak belian. Nabi minum itu susu separuh, nggak dikasih Abu Bakar, dikasih itu budak karena dia ada di kanan Nabi. Abi Bakar ada di kirinya. Sampai begitu kekuatan perintah kanan itu hadirin. Kan yang pantas Sayyidina Abu Bakar. Budak ada di kanan. Oh, jadi sahabat tahu. Sebab kita ini ashabul yamin. Itu di Quran ada sebutannya. Orang Islam itu orang kanan. Jadi kalau melilingin minuman jangan kiri. Hatta sama anaknya yang kecil. Jangan. Terus. Karena adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminum air susu, padahal adalah Sayyidina Abu Bakar di kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada satu orang Badui di kanannya. Badui. Dan ada Sayyidina Umar jauh sedikit. Maka berkata Sayyidina Umar, berikan akan Abu Bakar. Maka mencapai oleh orang Badui yang di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan air susu itu, serta bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aiman fal-aiman. Sayyidina Umar bilang, kasih Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah. Dikasih itu Arab. Baru dia bilang al-aiman fal-aiman. Dari kanan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, itu maknanya. Artinya meminum yang di kanan, kemudian yang di kanan. Iya. Nah, kiri kan bakal cebok, lu nus bau. Lu pakai bakal minum. Terus Al-faslu tsalits fil adab ba'dal aql. Fi adabi Ba'dal aqli. Ba'dal aqli. Habis makan. Jangan kayak kambing habis makan. Kita manusia. Terus Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan segala adab yang kemudian daripada makan. Bermula adab yang kemudian daripada makan itu yaitu 7 perkara. Pertama, bahwa sunnah berhenti daripada makan itu sebelum kenyang. Dahulu daripada kenyang. Ya. Lu jangan jejelin perut lu kayak karung goni.
Ada orang kalau makanan enak, kita lihat dia makan kayak binatang. Hati diri dia nggak kuat udah dari kenyang nih. Dia nyenderet kita ngablak. Nggak malu sama Allah, nggak malu sama malaikat, nggak malu sesama manusia. Ada orang sanggup makan nasi kebuli senampan sendiri, nggak kayak temen, bersih lagi, cuma nampan jadi nggak makan. Ada. Yang begitu nggak lama itu sekanker, kencing gula, nanti dia dimampiri berpenyakit. Terus kedua, bahwa sunnah tatkala selesai daripada makan itu menjilati akan tangannya itu, kemudian maka disapu dengan sapu tangan, kemudian maka dibasuhnya dengan air. Ya, akhlak. Dijilatin tuh satu nasi sampai bersih. Udah bersih, dilap pakai serbetnya atau sapu tangannya, baru dicelup di air. Kalau saya enggak, saya bersihin aja, baru saya cuci. Kurang, mesti lap juga. Terus ketiga, sunnah tatkala selesai daripada makan itu memungut akan pecahan roti pada tempat makan itu, ya, dan memungut akan nasi yang jatuh pada tempat makan. pungut, ada nasi keluar dari piringnya, ambil makan. Kalau dia ragu, takut kuman, wah ini kuman, cuci baru makan. Karena sabda Nabi SAW, man akala ma yasqutu minal ma'idah, barang siapa memakan makanan yang jatuh dari piringnya, asya fi sa'atin, dia hidup di dalam keluasan, hatinya senang aja, nggak ruwet gara-gara urusan mungut nasi. Terus wa'ufiya fi badanihi, dan badannya afiat, nggak kenal dokter, paling pilek sama pusing udah. wa waladihi, Anak-anaknya yang nggak tahu urusan dapat afiat, dapat kesehatan. Ini kagak. Kobokannya kita nggak nyanggup tuh. Kalau belum perlu banget tuh, kayak itu tuh yang ngerok tanah apa namanya? Hah? Ya kerokok diangkat. Malu. Kita ini orang, bukan binatang. Hidup ada aturan, ada tata cara yang rapi. Terus artinya barang siapa memakan akan makanan yang gugur daripada hidangan itu, niscaya hidup ia di dalam keluasan daripada rezekinya, dan gampang dapatnya, hati senang, lapang. Terus dan disembuhkan akan dia di dalam badannya dan anak-anaknya, disehatkan. Tapi lu kalau udah ngadepin kayak gitu, ngaji di sini lu dengerin,
sudah ngadepin tuh, apalagi buatannya bulat enak banget. Dia takut ketinggalan, dia pengen dia yang paling. Terus keempat, sunnah menyelah-nyelah akan giginya dengan sesuatu. Ini namanya takhlil, bahasa Arab. Nabi belum pernah habis makan tidak dicongkel sisa makanan yang tinggal di giginya. Kalau didorong pakai lidah, mudah-mudahan kedengeran semua ini. Kena tuh nasi, ten. Kalau yang dibantu pakai tusukan gigi, buang. Ini Islam punya ajaran, bukan Barat. Nabi belum pernah makan gak takhlil. Ulama bilang at-takhlil afdalu minas siwak. Congkel sisa makanan yang tinggal di gigi itu lebih afdal dari pakai siwak. Karena terjamin giginya, sehat giginya. Kalau makanan nongkrong di gigi, umur 30 dompong, 40 gerowak pasang gigi palsu dah. Sedangkan gigi itu perlu, apalagi kalau dia imam, dia alim. Kalau gigi depannya patah kayak saya begini, dites dulu. Kalau nggak bisa sebut dot sama za, nggak boleh jadi imam, keluar sembahyang sendiri. Gigi itu mahal. Tapi kalau dijaga betul, sampai mati satu nggak ada yang tanggal. Ini habis makan tidur, nggak sikat gigi, nggak apa, bawa ditumpuk tuh jigong, sampai tinggi. Dia demen banget tuh piara. Terus. Dan apabila keluar sesuatu makanan itu daripada giginya dengan sebab di selahnya itu, maka jangan ditelan. Jangan ditelan. Melainkan jikalau keluar ia sebab dihimpunkan dengan lidahnya, maka yaitu tiada mengapa ditelannya. Kenapa makanan yang udah masuk dalam gigi itu mengandung kuman? Tuh buang. Kalau yang cuma nempel di sekitar gigi, cukup didorong sama lidahnya dia telan. Ini semua Islam yang ngajarin, Rasulullah yang ngajarin. Terus kagak apa-apa. Tapi kalau di dalam kuburan itu ada barang yang sudah dicongkel, jangan ditelan airnya, buang. Terus kelima, sunnah tatkala selesai daripada makan itu menyapu akan bekas makanan yang pada penyanggannya. Dan sunnah tatkala selesai daripada makan itu menyapu akan bekas makanan yang pada penyanggannya itu dengan telunjuknya
kemudian maka dijilat akan telunjuk itu. Diketet, dijilat. Oh, kalau lihat makan ulama bersih piring. Bersih betul. Terus Karena riwayat daripada setengah ulama, man la'iqal qas'ata wa ghasalaha wa syariba ma'aha kana lahu 'itqu raqabah. pahalanya sama juga merdekain budak. Diputer, habis diputer dikumurin, habis dikumurin ditelan, dapat pahala kemerdekaan seorang budak. Itu kalau Allah Ta'ala kasih kerjaan kecil, diberi pahala yang besar, supaya orang itu gembira, dikerjain, giginya awet. Kalau gompong jatuh, kena vertigo, nyungsep begitu, putus semuanya. Terus Wa inna iltiqatal fatat muhurul hurul ain. Artinya, barang siapa menjilat akan bekas makanan yang di dalam penyanggan dan membasuh ia akan dia dan meminum ia akan airnya itu, niscaya adalah baginya seperti memerdekakan akan seorang sahaya. dimakan nasi, udah kelar, udah habis, udah disedot, bersih semuanya, dibersihkan tangannya di piring itu, diputar sampai rata, diangkat itu piring, diminum airnya. Itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Artinya dari sukanya Allah Ta'ala orang yang jaga giginya itu. Dan gigi kalau udah ompong serba salah, ngomong dat apa lo kata lo kata. Belanda lah begitu. Sebab huruf-huruf Quran itu keluarnya dari celah-celah gigi. Kalau giginya gerowak pada bolong, habis. Terus, Dan sesungguhnya memungutkan akan lemah, yaitu yang jatuh itu makanan isi mas kawin bidadari di dalam surga. dia gara-gara mungutin, dimakan, dikasih bidadari. Sebab bidadari giginya bersih, lu kayak kodok banget kita. Jadi obatnya itu. Lagi di sorga udah nggak ada kencing, nggak ada buang air. Lu makan sederum juga nggak berak, nggak kenyang. Makan dikit dan makan banyak sama. Gitu. Orang biar dia laki bini, kalau bininya, lakinya jigongnya tebalnya sebanda, bininya mabur. Dia nggak nyanggup, lembusnya busuk. Saban sehari gua ketemu bau gini. Terus Keenam, hendaklah ia syukur akan Allah Ta'ala dengan hatinya
atas yang ia memberi makan akan dia, maka melihat ia dengan hatinya bahwa makanan itu nikmatullah Ta'ala kepadanya. Tuh, tiap makan ingat begitu. Terima kasih sama Allah, ingat sama Allah bahwa yang disuap itu rezeki dari Allah. Dia bersyukur, dia ingat betul ini pemberian dari Allah. Di Quran, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah ngasih makan, dia nggak makan. Terus seperti firman Allah Ta'ala, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah. Kulu, makanlah kalian dari barang yang halal yang Allah beri rezeki kepada kalian. Bersyukurlah habis makan itu. Artinya, makan olehmu daripada makanan yang baik, yakni halal, yang kami beri rezekikan akan kamu, dan syukur oleh kamu akan nikmatullah Ta'ala itu. Iya. Orang gak ada yang bisa bikin beras satu, lagunya sebakul. Nah, berame-rame dia ngumpul dari kutub utara sampai kutub selatan. Satu butir gandum ame satu gabe beras, nggak bisa dibikin. Pesawat dibikin, ini dibikin, ya sudah bikin tuh. Sebab dua itu keluarnya dari dalam tanah. Jadi al-ba'is Allah, al-waris Allah. Nggak ada yang bisa itu. Dia waktu nandur, tutup, masuk dalam tanah. Nanti dia keluar. Jadi padi. Itu ba'is namanya. Waris, motongnya. Lu tinggal gegaras ya. Yang nggak punya malu. Terus adab ketujuh, apabila ia makan yang halal, maka sunnah dibacanya kemudian daripada makan itu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sunat kalau makan halal berarti nggak boleh makan haram. Baca ini nih, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya ini sempurnalah segala yang baik-baik. Kalau tukang rampok makan haram, nodong, begal, makan aja lo kayak kambing, you know, urusan apa? Lu sebut alhamdulillah api. Orang kalau makan haram dalam perutnya api sekarang sudah ada. Cuman Allah tidak hiyah. Udah kobar ini sekarang. Tapi dia nggak kepanasan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman faka'annama ya'kulun fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Dia makan api. Cuman kobarnya nanti di padang mahsyar. Di sini udah kobar, lo nggak lihat, nggak diunjukin, nggak berasa apa-apa. Tapi dari dunia udah kobar. Terus Wa tanzilul barakat. Wa tanzilul barakat. Dan turun segala keberkahan. Allahumma at'imna thayyiban. Ya Allah, kasihlah saya makan yang halal, yang bagus. Wasta'milna
salihah. Dan jadikanlah setelah makan jadi tenaga. Tolong ya Allah, saya pakai tenaga itu buat ibadat. Garis duit korupsi, garis duit nipu, garis bohongin temen. Mau beramal, amal apa lu kucing loh? Nggak bisa. Nggak ketemu haram sama ibadah, nggak ketemu. Berseberangan begitu. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya itu sempurna.